Salam jumpa kembali pada khotbah minggu pada minggu 7 Agustus hari ini dalam minggu 8 setelah Trinitatis. Oleh karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita perdengarkan pada minggu. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberikan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengatakan dengan topik Allah sendirilah hakim. Kalau dikatakan hakim, yang pasti yang menilai segala sesuatu yang diperbuat oleh terdakwa. Artinya dia akan menilai dan mempertimbangkan. Setelah ada pembela, ada juga penuntut, maka dipertimbangkannya lah segala keputusan-keputusan yang akan dikenakan kepada sang terdakwa. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan mau dikatakan bahwa Allah sendirilah hakim. Saudara, kalau Allah yang menjadi hakim, yang pasti Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Allah tidak mungkin menjadi salah di dalam memberikan keputusan, karena segalanya menjadi transparan dan nyata di hadapan Allah. Firman ini dalam Mazmur yang dinyatakan oleh Asaf ini adalah merupakan Mazmur ibadah yang sejati, di mana ada orang yang melakukan ibadahnya hanya sebagai rutinitas. Dia memberikan persembahan sembelihan, dia memberikan nyanyian pujian, dia melakukan ibadah-ibadahnya hanya sebuah simbol-simbol saja. Persembahannya adalah merupakan tipu muslihat untuk menutupi akan kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Ibadahnya hanya sebuah rutinitas yang hanya menutupi dari mata orang akan sifat-sifat yang dilakukan yang tidak baik. Mungkin kalau kita yang menjadi hakimnya, maka kita akan mengatakan orang itu adalah baik, orang itu adalah benar. Namun kalau Allah yang menjadi hakimnya, maka Tuhan yang akan melihat jauh daripada apa yang kelihatan, yang sampai kepada batin, kepada hati, dan kepada yang terdalam dari hidup manusia itu akan diketahui dan dilihat oleh Allah. Kalau Allah yang menjadi sebagai hakim ini, pada ayat firman Tuhan ayat 1 dan 2 dikatakan, yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Dikatakan dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Dari segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu terang dan transparan bagi pandangan Allah. Saudara, kalau dikatakan terbit matahari sampai terbenam, di situ Allah memanggil. Ternyata apa yang kita perbuat itu nyata dan dilihat oleh Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi, semua jelas, semua dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Oleh karena itu,
Allah yang sebagai hakim itu adalah Allah yang melihat segala detail kelakuan perbuatan kita. Kemudian dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Sion adalah kota kudus Allah. Sion adalah lambang kehadiran Allah. Di dalam segala perbuatan kita, ternyata Allah sudah menyinari kehidupan kita. Sudah menyatakan apa yang menjadi dikehendaki Allah di dalam segala perbuatan kita. Allah bukan yang membiarkan kita berjalan menurut kehendak kita. Namun Allah sudah menyinari. Dampak sinar mungkin perlu untuk kita pikirkan. Kalau sinar itu begitu penting dalam hidup kita, coba bayangkan seandainya kita menjemur kain yang sudah kita jemur. Yang kita perlukan adalah sinar. Ketika sinar tidak ada, maka lamalah kain yang kita jemur itu untuk menjadi kering. Kalau kita menjalani jalan pada malam hari dan kita mengendarai kendaraan kita, maka kita perlukan sinar lampu untuk menerangi kita, sehingga kita tahu akan jalan yang harus kita tempuh. Ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, maka sinar itu berdampak kepada apa yang sudah kita jalani dan yang akan kita jalani. Oleh karena itu, kalau dikatakan Allah sudah memancarkan sinarnya dari Sion, Allah sudah menyatakan apa yang dikehendakinya, sehingga kita harus berjalan sesuai dengan sinar yang dipancarkannya. Saudara terkasih, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita berjalan sesuai dengan sinar Allah, atau kita hanya berjalan sesuai dengan kehendak yang kita ingini? Apakah kita sadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah merupakan yang jelas bagi pandangan Allah? Atau kita berpikir Allah tidak tahu? Sinar Allah memperlihatkan, memancarkan apa yang terjadi bagi hidup kita. Kemudian Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Dikatakan Allah itu akan datang. Kalau dikatakan ada dua yang dinyatakan peristiwa alam yang di sini. Yang pertama adalah di hadapannya api menjilat. Kalau api di dalam kehidupan kekristenan kita ataupun di dalam Alkitab disimbolkan adalah sebagai pemurnian. Kalau dikatakan api, jilatan api, maka akan ada bakaran, dan melalui bakaran itu dosa akan menjadi dimurnikan. Oleh karena itu, kalau dikatakan Allah hadir melalui api, adalah Allah yang memberikan pemurnian. Pada firman Tuhan kali ini dikatakan di hadapannya api menjilat. Ternyata apa yang kita perbuat itu harus dimurnikan, harus dibenarkan, harus disucikan. Karena Allah itu adalah benar, suci, dan murni. Maka setiap orang yang dekat dengan Allah, yang berharap kepada Allah, haruslah suci dan murni. Tidak boleh ada dusta, tidak boleh ada tipu muslihat. Di hadapan Allah semua harus sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Badai yang dahsyat, sebuah kekuatan yang tidak bisa untuk dihadang ataupun dihalau. Kekuatan Allah itu yang akan memurnikan, yang akan memberikan hukuman atas apa yang diperbuat itu, tidak akan ada yang bisa untuk menghalanginya. Kalau kita menganggap bahwa perbuatan baik kita akan menghalanginya, tidak akan bisa. Kalau kita berpikir bahwa ibadah yang penuh dengan tipu muslihat itu akan menjadi menghambatnya, tidak akan bisa. Oleh karena itu, di hadapan Allah haruslah menjadi berbuat baik, haruslah menjadi orang yang tetap setia kepada Allah melalui apa yang di hati dan apa yang dilakukan. Dikatakan ketika Allah sudah menyatakan kuasanya dengan api dan juga badai, Dia akan mengatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi
yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Maka Allah akan memanggil orang-orang yang sudah mengikat janji dengan Allah. Artinya, ketika ada sebuah badai yang dahsyat, ada api penyucian, maka orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, orang-orang yang sudah menjadi mengikat dirinya dengan korban sembelihan, dia akan menjadi dilepaskan. Itu adalah sebuah kebahagiaan bagi orang yang percaya. Saudara, ketika penghakiman datang pada hari ini, yang pasti orang yang sudah hidup di dalam korban sembelihan itu, dia akan menjadi dibawa dekat dengan Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah hidup dalam korban sembelihan? Orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, mengimaninya dan menghidupinya, maka dia sudah hidup di dalam korban sembelihan. Karena korban sembelihan yang paling besar, yang paling dahsyat adalah Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah yang disembelih agar menjadi menghapus dosa kita, memperdamaikan kita yang penuh dosa dengan Allah, yang penuh dengan kekudusan itu. Artinya kita sudah hidup di dalam hidup yang sudah dinyatakan korban sembelihan itu. Darah Yesus sudah menjadi menghapus segala dosa kita, menghapus segala kesalahan dan kekurangan kita. Oleh karena itu, kehidupan orang yang percaya itu adalah hidup di dalam Kristus Yesus, hidup bersama dengan Kristus Yesus, hidup dan menghidupi Kristus Yesus dalam hidupnya. Dengan demikian, kehidupan kita bukanlah kehidupan yang hanya kepada diri kita sendiri, namun hidup bersama dengan Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kali ini, kita mau diingatkan bahwa ketika kita sudah menjadi percaya kepada Kristus Yesus, ada upahnya adalah didekatkan dengan Allah. Oleh karena itu, jauhkanlah sebuah sifat yang menjadi bertipu muslihat. Jauhkanlah sebuah sifat yang membuat kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan ataupun menjadi penuh dengan dosa dan noda. Dan dalam firman Tuhan kali ini juga dikatakan pada ayat 6, langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah adalah adil. Artinya, apa yang dilakukan Allah itu adalah sebuah pertimbangan yang penuh dengan keadilan. Tidak ada di sana tipu muslihat. Tidak ada di sana salah di dalam membuat keputusan. Tidak ada di sana adalah merupakan sesuatu rekayasa di dalam sebuah keadilan yang dinyatakan Allah. Karena kalau Allah yang adil, yang menguasai bumi, yang melihat segala keadaan dari terbit matahari sampai terbenamnya, yang selalu menguasai kehidupan kita, maka apa yang diputuskannya adalah adil. Saudara terkasih, firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita adalah di dalam pantauan Allah. Oleh karena itu, lakukanlah segala perbuatanmu dengan penuh dengan kebenaran dan keadilan. Lakukanlah segala perbuatan untuk memuliakan Allah dengan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kasih yang sudah dihidupi oleh anak domba Allah. Dan melalui firman ini, kita juga mau diingatkan oleh firman Tuhan, kehidupan kita yang kita hidupi saat ini akan ada saatnya Allah akan menjadi hakim dan menghakimi atas segala perbuatan kita. Kiranya ketika Allah memanggil orang-orang yang sudah dikuduskannya, kita ikut di sana dan kita menjadi dimenangkan dan dibenarkan oleh Tuhan, karena kita adalah orang yang sudah ditebus olehnya. Oleh karena itu, firman Tuhan dikatakan Allah sendiri adalah hakim. Mari kita sadari hidup kita di dalam penguasaan Allah. Hidup kita sudah ditebus dan dibebaskan oleh Allah. Meskipun ada dahsyatnya api dan dahsyatnya badai, kita akan menjadi nyaman dan tenang bersama Allah. Karena apa yang kita lakukan adalah merupakan kehendak Allah. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan
mengingatkan kami keadilan Allah. Biarlah keadilan Allah yang adalah menjadi hakim di dalam segala kehidupan kami. Kami menjadi terhidup di dalam memuliakan Allah dalam segala langkah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.